Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di sore hari ini. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus pasti hadir. Katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepada sebab Engkau terlalu baik, sangat baik hidup. Saat ini kami datang Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau melawat setiap kami. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Dengan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Oh, terima kasih Bapa. Bapa yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Bapa termulia dalam hidup kami Tuhan. Oh, bebaskan roh-Mu untuk menyembah Tuhan. Bangkitkan roh-Mu untuk menyembah Tuhan teman-teman. Jangan ada yang berdiam diri, mari kita sembah Dia. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Membawa hidup kami Tuhan, membawa setiap pergumulan kami kepada-Mu. Engkau yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Amin. Karya-Mu indah, indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Teman-teman saja katakan, ku datang
dengan syukurku membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku Tuhan, karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Angkat kedua tanganmu, katakan, oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Lebih dahsyat, ku membawa hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Oh, ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku, yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Sembah Dia, oh, kami membawa syukur kami membawa sembah kami hanya padamu Yesus. Kau yang terindah, Kau yang terbaik, Kau yang termanis. Hanya Yesus, hanya Yesus, sumber kekuatan. Hanya Yesus Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan, teman-teman. Bangkitkan rohmu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh Yesus, Kaulah pokok pujian kami Tuhan, Kaulah pokok penyembahan kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kaulah kekuatanku, Kaulah penghiburan kami Tuhan, Kaulah keselamatan kami, Kaulah kemenangan kami. Haleluya, haleluya, oh, terima kasih, terima kasih. Kami
Kami membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kami membawa setiap masalah kami kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam-Mu Tuhan ada jalan keluar, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Yaralaba yaralaba syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan, mengalir memenuhi setiap kami. Lawatlah kami Tuhan, jamahlah setiap kami. Peluklah kami Tuhan, biar kami selalu erat di dalam dekapan-Mu Bapa. Yesus Tuhan, haleluya. Yaralaba 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 syaralaba yaralaba yaralaba. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Jesus, Kau terindah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, sama-sama katakan, ku membawa hatiku hanya Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya yang kami perlukan, yang kami butuhkan Tuhan. Kami membawa hidup kami. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Lebih dahsyat katakan, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesusku terindah, yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, lebih dahsyat katakan, ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu.
Yesus, hanya Yesus yang kami andalkan, yang kami percaya. Oh, ya dalam basyarabu, ya dalam basyek, ya dalam basyek, ya dalam basyek. Hallelujah, Jesus, Jesus, we worship you, we praise you. You are the King of Kings. Hallelujah. You are the King of my heart, Jesus. You are the King of Kings. You are the King of my heart. Terima kasih Yesus. Yang kami puja hanya diri-Mu Tuhan, yang selalu setia menopang setiap kami dan menjaga kami senantiasa, yang memeluk erat setiap kami Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Oh, maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Teman-teman saja katakan pujian ini, hanya Engkau, hanya Engkau dalam hati kami yang memberikanku damai. Tiada kasih
yang ada di dunia, seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, sembah Dia yang ku puja. Hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Semuanya katakan yang kami puja. Hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Oh, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, Yesus, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu berkata di hatiku. Teman-teman saja katakan yang ku puja. Dirimu satu Yang selalu kami puja, yang selalu setia bersama dengan kami, yang selalu menopang kami. Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja kami. menjagaku senantiasa. Biar hidup kami Tuhan Biar hidup membawa kemuliaan, membawa kemuliaan, membawa ukupan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Amin. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Sekali lagi yang ku puja. Hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kemurahan-Mu telah berkata di hati. Teman-teman semuanya, saya mengundang bangkit berdiri. Lebih dahsyat lagi katakan yang ku puja. Ku puja. Hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan
kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Sorakan haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Kau bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau. Kami siap melompat dan bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Berikan salam kiri kanan. Katakan mari bersuka cita. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita. Come on church. Haleluya. Amin. Oh sukacita kami Tuhan. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Terima kasih Yesus. Tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Lamanya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Lamanya pun tak pernah berakhir. Seumur. Angkat kedua tanganmu katakan. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai kan memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan suka. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Memuji. Ku nyanyikan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Say. Dengan sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sekali lagi ku bersorak, Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Kau Raja mulia, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Saya bersama teman-teman tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhannya ada damai bagi setiap kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus mengubah hidup kami. Firman-Mu yang terus memberkati setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kami menyembah-Mu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Teman-teman saja katakan pujian ini, katakan lebih dalam lagi. Kau mengenal hatiku, Kau yang mengenal setiap kami Tuhan. Hamba hati, kami tak bisa hidup tanpa Engkau dalam hidup kami. Oh, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya.
merindukan peluk-Mu dalam kami Tuhan. Izinkan kami terus menyembah Engkau dengan apa yang kami punya Tuhan. Amin. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Saya mengundang semuanya bagi berdiri kembali, katakan lebih layak hebat. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Izinkan ku untuk menyembah apa yang ku punya. Tiada yang Lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. hatiku milik-Mu seutuhnya. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Oh haleluya. Ya lama ya lama sakara lama. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, Yesus, Kau ajaib, Kau berkuasa. Ya lama ya lama ya lama. Terima kasih ya Yesus, ya Yesus. Ya lama ya lama ya lama. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tiada lama, tiada lama. Kau jadi, Kau berkuasa selamanya. Mari semua berdoa di hadapan Tuhan. Oh Yesusku, Yara lama shikara lama yara maya se, Kindara lama yara lamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Katakan Engkaulah Raja, dan berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan tengah-tengah kami saat ini. Kami tahu Engkau menyertai kami saat ini ya Roh Kudus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami melawat setiap umat-umat. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Saya kami bersyukur ibadah Yud malam hari ini Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami siap malam hari ini belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu berbuah, kami rindu diajar, kami rindu untuk terus semakin hari Tuhan, semakin mengerti akan setiap isi hati Tuhan dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan saya di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sama sekali gak ada apa-apa di hadapan Tuhan, tapi kami percaya firman Tuhan itu yang berkuasa di tengah kami saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan, katakan haleluya. Silahkan duduk kembali teman-teman. Shalom semua, selamat malam. Haleluya. Saya percaya malam hari ini malam yang dahsyat buat setiap kita, amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita pada malam hari ini, pada saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, katakan amin. Pada saat kita bersama-sama bersekutu memuji-muji Allah kita, maka Tuhan tidak membiarkan setiap pujian, setiap penyembahan yang kita berikan sama Tuhan, katakan yes. Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Ya, entar lagi jadi Bapak Ibu ya. Bahwa sampai dengan hari ini Tuhan masih menyertai setiap kehidupan kita, katakan yes. Tuhan sangat memperhatikan setiap keadaan kita, katakan amin.
Saya sangat diberkati sekali teman-teman. Bahwa kemarin sebelum berangkat ke sini, pas di hari Jumat atau satu hari lalu ya, 1 hari yang lalu berarti hari Jumat. Ketika saya mau ke gereja, seperti biasa aktivitas dari gereja, saudara. Sebelum saya naik mobil, tiba-tiba pas saya membuka bagasi mobil, tiba-tiba Tuhan katakan begini. Saya sangat suka dengan ayat-ayatnya bahwa dengan kata-kata Tuhan. Tuhan sampaikan kurang lebih seperti ini, saya masih mengingatnya, saya masih merekam dan saya masih merasakan hal itu berbunyi di telinga saya. Tiba-tiba Tuhan katakan apa? Tahukah kamu bahwa Tuhan menghabiskan seluruh waktunya sama dengan kita? Kalimat ini sangat berharga, amin. Karena bagi saya Tuhan itu banyak pekerjaan yang lain. Bagi kita Tuhan itu punya banyak kesibukan yang lain. Tetapi pada hari kemarin saya mendengar bahwa Tuhan menghabiskan waktunya, Tuhan berikan waktunya yang terbaik itu buat setiap kita, katakan amin. Dia habiskan setiap hari, day by day, hour and hour, ya, minutes by minutes. Dia menghabiskan waktunya untuk memperhatikan setiap kita. Tuhan gak punya kerjaan lain teman-teman. Tuhan hanya sibuk untuk memperhatikan dan memastikan setiap kita nyaman dan aman di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah itu tugas Tuhan. Makanya kadang kita merasa why me alone? Kenapa saya rasa sendiri? Kenapa saya merasa dibiarkan? Haleluya. Kenapa saya merasa wah seperti Tuhan gak ada kok dalam hidup saya. Pertolongan Tuhan nol dalam hidup saya. Padahal Tuhan gak sibuk untuk urusin yang lain. Haleluya. Tuhan gak sibuk untuk foya-foya di sorga sana. Tuhan gak sibuk mentang-mentang dia di sorga. Tiba-tiba Tuhan sibuk dengan kenyamanannya. Dia merasa wah sorga dingin, wah sorga gak ada ratapan dan kertak gigi. Wah sorga enak sekali. No. Sampai dengan detik ini Tuhan habiskan hari-harinya bersama dengan kita, katakan yes. Sama-sama katakan Tuhan habiskan hari-harinya bersama dengan saya. Kita buka ayatnya. Mazmur 33 ayat yang ke-13. Semua boleh buka Alkitabnya. Kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Selanjutnya. Dia membentuk dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Yang terakhir. Dialah yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Katakan yes. Kembali ke ayat 13. Bahwa Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dia melihat kita. Katakan Tuhan melihat saya. Setiap hari loh. Hanya kita doang hidup dengan perasaan sehingga kita rasa Tuhan gak bersama dengan saya. Tuhan tinggalkan saya, Tuhan biarkan keadaan saya seperti ini. Itu hanya pikiranmu sebagai manusia, men. Pikiranmu yang terbatas itu mikirin Tuhan kayak gitu. Amin. Yang kita hanya terbuat dari debu dan tanah ini, hanya sampai di situ pikiran kita. Sehingga kita katakan bahwa Tuhan gak bersama dengan saya. Udah jelas-jelas dia adalah Allah yang Immanuel. Udah jelas-jelas dia adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kita, katakan yes. Maka dia gak kemana-mana. Dia tetap ada bersama dengan kita. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena di sini Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Jadi Tuhan gak sibuk ngurusin yang lain. Tuhan gak sibuk ngurusin cuaca. Tuhan gak sibuk ngurusin politik. Tuhan gak sibuk ngurusin apa yang mesti saya makan, apa yang saya minum. Tuhan gak sibuk ngurus itu. Tetapi Tuhan sibuk memperhatikan kehidupanmu. Memperhatikan kehidupan kita semua. Amin. Tuhan sangat sebegitu seriusnya kepada kita. Maka dia gak habiskan waktunya buat lihat-lihat pemandangan. Haleluya. Tuhan gak sibuk semuanya, dia habiskan waktunya untuk jalan-jalan keliling kota.
Jalan-jalan keliling negara Tuhan tidak sibuk untuk itu. Hanya manusia yang sometimes kadang-kadang dia, waduh sorry saya nggak bisa ibadah. Karena A, karena B, karena C. Haleluya. Karena alasan yang wow betul-betul masuk di akal. Padahal Tuhan kita, padahal Allah kita, Dia aja mau loh habiskan waktunya buat siap kita. Kalau kita punya pasangan, punya pacar, di sini hampir rata-rata hampir punya ya. Yang nggak punya tenang, pasti ada waktu Tuhan nanti. Kalau kita punya pacar, punya pasangan, hampir seluruh hidup kita dan waktu kita habiskan sama dia. Dan itu ada jedanya. Kenapa? Dia tidur. Kenapa? Dia beraktivitas. Dia ada pekerjaan yang lain. Dia ada aktivitas yang lain. Itu soulmate kita yang Tuhan tetap, yang Tuhan kasih. Tetapi Dia setiap saat, setiap waktu terus memperhatikan setiap kehidupanmu. Dia menghabiskan waktunya. Sampai dengan hari ini 2024. Hari ini di tanggal 14 hari Sabtu. Jam 18.08. Tuhan masih menghabiskan waktunya bersama dengan kamu. Jadi ya, hanya pikiran kita yang manusia terbatas ini yang katakan engkau yang terbatas itu, engkau yang banyak kekurangan itu, engkau gak bisa apa-apa itu tanpa Tuhan. Mikirnya bahwa Tuhan gak bersama dengan engkau. Kalau kita sempat berpikir seperti itu tandanya pikiranmu pikiran yang terbatas. Itu tandanya keadaanmu keadaan yang terbatas. Thinking out of the box tentang firman Tuhan. Kenapa? Tuhan janjikan dalam Mazmur. Tuhan katakan apa? Tuhan memandang dari surga. Sampai dengan saat ini Dia melihat kita dalam persekutuan ini. Tuhan memandangmu dalam setiap apapun yang kau lakukan. Aktivitas apapun yang kau lakukan. Oh iya. Kita lanjutkan. Mazmur 33. Yuk. Di Mandy Gavin. Okay. Oke, Daud katakan, Mazmur 100 yang ke-39 dan yang ke-7. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Sudah? 139 ayat yang ke-7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat berlari dari hadapanmu? Yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Artinya kemana kita mau dapat pergi daripada Tuhan? Saking Tuhan cintanya sama kita, saking Tuhan sayangnya pada setiap kita nggak dapat pergi kemana-mana. Artinya kita nggak bisa sembunyi kemana-mana. Tuhan pasti menemukanmu. Tuhan bukan orang yang suka stalker ya. Stalker status, stalker kegiatan. No, dia bukan stalker. Tapi dia sayang. Dan Tuhan menerima setiap kita ya segini-gininya. Engkau kurang, engkau bandel, engkau apa lagi?
suka ngambek, suka apa lagi? Suka egois. Tuhan terima keadaanmu begitu-begitunya. Dia tidak nolak, beda sama manusia. Kenapa Tuhan tidak nolak? Karena dia sangat cinta. Cintanya Tuhan buat setiap kita bukan karena bukan karena kita ini hebat, taat, rajin baca firman Tuhan, kemudian Tuhan cinta sama kita. Bukan karena kita berkarunia, kita melayani Tuhan, Tuhan cinta sama kita. No. Walaupun kau nggak punya karunia, nggak rajin gereja, justru Tuhan tetap sayang sama siapa kita. Jadi kalau gitu saya nggak usah datang gereja nih pastor. Karena kan Tuhan sayang sama saya. Katanya tadi Tuhan sayang sama saya. Jadi manusia, jadi orang tahu diri. Kalau Tuhan udah sayang sama kita, amin. Kalau Tuhan sayang sama kita, maka jangan sia-siakan waktu. Maka kita tahu diri bahwa saya harus datang kepada Sang Pencipta. Saya harus bersekutu kepada orang yang sangat mengasihi saya. Haleluya. Coba kalau di sini kita dicintai, kita diperhatikan, hanya kita manfaatkan doang. Ya. Manfaatkan doang kemewahan, manfaatkan doang fasilitasnya. Maka orang yang seperti itu orang nggak tahu malu. Udah dicintai, udah dikasihi, udah diperhatikan. Haleluya. Gak tahu etika, sembarangan dan sebagainya. Maka itu adalah perbuatan jahat. Artinya apa? Kalau saya gak datang ibadah, kalau kita gak datang di sebuah persekutuan, padahal Tuhan sebegitu mencintai kita, kita jahat loh. Kenapa itu jadi sebuah kejahatan di mata Tuhan? Karena kita gak tahu terima kasih. Orang yang gak tahu terima kasih, jahat. Dari kasihi, dari beri hidup, beri nafas hidup, tapi gak bisa terima kasih, jahat. Tuhan gak suka orang yang jahat. Amin. Jadi kalau kita merasa bahwa setiap kita dikasih oleh Tuhan, kita pasti ada datang bersekutu dengan Tuhan. Kita pasti berdoa kepada Dia, kita takut, kita malu. Amin. Bapa kita udah sangat mengasihi setiap kita. Tapi kita dengan seenaknya melakukan segala sesuatu yang jahat di mata Dia. Jadi orang harus tahu malu di hadapan Tuhan. Jadi orang harus bisa berterima kasih sama Tuhan. Jadi orang harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika Tuhan percayakan sesuatu kepada setiap kita, percayakan sebuah kehidupan buat setiap kita, percayakan sebuah hubungan buat setiap kita, jaga itu semua baik-baik. Jaga apa yang Tuhan beri buat setiap kita dengan baik-baik. Jangan disia-siakan sedikit atau tidak dihargai sama sekali. Orang yang menggampangkan seperti ini, menggampangkan pemberian Tuhan seperti ini, be careful. Kau sedang dalam area yang danger. Karena gak menghargai apa yang Tuhan kasih. Kita dikasih berkat. Kita dikasih pasangan. Yang tadinya jomblo, lama-lama jomblo. Dikasih pasangan, asik. Ya, seenaknya, oh gak apa-apa, putus saja. Saya bisa cari yang lain. Yang seperti ini, mohon maaf. Tuhan lihat kejadian ini aja. Untuk percayakan yang lain, no way. Wis. Contoh nih ya, minggu depan misalnya saya kasih baju putih semuanya. Putih. Harganya mahal, satu baju 600.000. Tahu pasti tokonya ada di mana. Hanya gara-gara baju, saya kasih baju putih dari harga 600.000 nih. Wah, saya beli dengan susah payah, saya tabung dengan susah payah. Kemudian datang minggu depan, ada yang mudah dikasih warna. Harapan saya datang dengan putih lagi. Ya. Ada yang udah enggak lah kok bosan baju putih. Kayak apa namanya? Kayak baju biasa gitu ya. Bukan ini sama kok kita.
Ya kan? Bosen saya baju putih. Amin. Sehingga saya akan menilai pasti. Dari hal baju putih ini saja, kamu udah gak bisa dipercaya lagi. Maaf, mohon maaf. Untuk selanjutnya saya tidak akan percayakan lagi hal yang lain. Hanya gara-gara baju aja gak bisa dipercaya. Disuruh, dikasih free baju itu, ya kan? Besok dah ada coret-coretannya, dibuat nama lah, disablon lah, digantilah warnanya, putih agak kebiru-biruan dikit, biar nggak putih polos, putih ngejreng gitu ya. Haleluya. Kalau hal yang kecil gini aja, masalah baju aja, udah nggak bisa dipercaya. Terus kita berdoa, Tuhan, percayakan hal yang lain. Tuhan bilang, sorry bro, yang kecil aja kamu gak bisa dipercaya. Amin. Sorry bro, Tuhan katakan, kamu mau minta apa masa depanmu? Tuhan, saya mau minta masa depan saya terbuka dengan baik. Tuhan harus percaya dulu. Kita harus jadi orang yang dapat dipercaya dulu, katakan amin. Makanya jadi orang itu tahu terima kasih. Kalau Tuhan berikan sekarang orang tua, Tuhan berikan sekarang buat setiap kita kesempatan, dan lebih jelas lagi Tuhan berikan pasangan buat setiap kita. Hargai, supaya engkau dapat dihargai dengan hal-hal yang lain. Jangan suka gampangin sesuatu, Tuhan tidak suka. Apa itu? Murid-murid pernah dipercayakan Tuhan tentang berdoa. Berdoalah kalian, barang 1 jam aja. Apa yang dilakukan murid-murid Yesus? Turu, tidur blas. Gak dibangunin Tuhan, gak bangun. Hanya masalah doa itu yang sepele itu loh. Yang biasa itu, yang gak ngeluarin duit. Yang gak ngeluarin modal. Itu aja gak dapat dipercaya. Mau minta yang lain. Mau minta berjalan di atas air. Siapa yang berjalan di atas air? Berhasil gak dia jalan di atas air? Suruh doa aja gak selesai. Makanya artinya kalau kita gak bisa dipercaya dengan satu hal aja. Amin. Satu hal kita gak hargai itu. Kita anggap sepele itu. Terus kita minta hal yang lain. Mohon maaf bro. Yang ini aja kamu gak dapat dipercaya. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekarang hargai apa yang Tuhan kasih. Hargai kesempatan yang Tuhan beri. Supaya kita dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau di sini kita kerja ya, dipercaya sama bos, wah enak banget tuh. Amin. Bos udah begini sama kita, enak. Bos, sorry bos, saya mau izin besok. Bos bilang, oke gak apa-apa. Bisa kerja di rumah kan? Bisa. Oke udah libur sana. Tetapi kalau di kantor aja bosnya was-was, lihat CCTV terus. Wah ini orang gak benar nih. Hanya belas kasihan doang ini. Wah gak benar ini. Belas kasihan aja. Belas kasihan aja. Kasihan dia, kasihan itu, kasihan ini, kasihan. Tetapi engkau begitu-gitu saja. Karena kita gak dapat dipercaya. Makanya hari ini punya sesuatu. Hargai semuanya dengan baik. Amin. Hargai hidupmu, hargai pasangan, hargai orang tuamu, hargai apa yang kau punya. Mungkin handphonemu belum mahal, tetap jaga baik-baik itu. Mungkin bajumu belum mahal, cuci yang bersih. Mungkin sepatumu belum mahal, jangan sampai kotor. Bersihkan walaupun murah. Walaupun harganya gak sampai 10 juta. Mau beli motor kita daripada beli sepatu. Adalah pastor 150.000, besok juga sobek. Mau dia tanah kek, mau apa kek. Cek sepatunya. Dihargai gak sepatunya itu? Amin. Kalau mahal, saya bungkus di pas. Saya belikan tempatnya. Tapi kalau saya murah, cek biarin deh. Hal yang kecil ini gak bisa dihargai. Mohon maaf, hal yang selanjutnya kita mau minta. Tuhan berkati saya pengen sepatu kayak itu. Harganya lumayan Tuhan 1,5 juta. Berkati saya Tuhan bilang,
Emang Tuhan bisa begitu ya? Loh, kenapa nggak bisa? Amin. Kenapa nggak bisa? Haleluya. Tuhan itu hidup. Amin. Dia hidup. Dia punya perasaan. Makanya ada orang yang diberikan talenta, betul? 5, 4, 3, 2, 1. Berapa talenta ini yang Tuhan percayakan kepada mereka? Yang satu ngabaikan. Ya saya cuma dikasih 1. Amin. Udahlah cewek kayak gini, buang aja. Udahlah cowok kayak gini, tinggalin aja. Udahlah orang tua kayak begini. Udahlah saudara begini, udahlah gereja begini, semua diabaikan. Udahlah pelayanan saya cuma gini aja. Mohon maaf, kau mau minta yang lain sama Tuhan. Sampai Tuhan percaya dulu baru Tuhan kasih. Enak aja Tuhan mau dipermainkan. Katakan bukan saya orangnya. Amin. Tuhan sebegitu sayang sama kita. Tuhan sebegitu mengasihi setiap kita. Sadari apa yang kau punya saat ini. Sadari apa yang Tuhan beri buat setiap kita saat ini. Tuhan kasih berkat, doakan berkat itu. Walaupun dapatnya ya ngitungnya tuh, kadang orang ngitung uang lama ya kalau di bank masih pakai mesin. Kita pakai tangan 2 detik selesai, 1, 2 cuma 100.000. Doakan berkat itu. Doakan apa yang di tanganmu, Tuhan terima kasih buat berkatmu sekarang Tuhan. Dapat uang, dapat berkat cuma 100.000 misalnya, tapi engkau puasain itu, boleh gak gitu? Boleh. Tuhan aku bersyukur banget Tuhan, Tuhan kasih berkat. Walaupun 100.000. Tapi kita bisa menjaga hal itu, kita dapat mengucap syukur dari hal itu. Tuhan katakan, 100.000 aja udah begini, dia puasa 40 hari 40 malam dia bersyukur. Bagaimana kalau saya kasih lebih? Wah tenang, Tuhan percaya sama kita. Amin. Katakan saya mau jadi percaya Tuhan. Sama-sama katakan saya mau dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Ya. Jadi apa yang ada di hidupmu, apa yang melekat di badanmu, apa yang ada di sekelilingmu, ya, jaga itu dengan baik. Jangan sia-siakan segala sesuatunya. Kalau Tuhan sudah percayakan pada setiap kita gampang mintanya. Amin. Tuhan gampang ngasih sesuatu sama kita, karena apa dipercaya. Misalnya contoh baju tadi, minggu depan saya kasih, wah ini masih bersih. Wah yang ini udah kotor. Saya beliin baju lebih mahal dari harga 600.000, tambah kotor, rugi saya. Bahkan harganya mungkin saya turunin. Cepet 3. Dari 600.000 loh. Jadi cepet 3 loh. Amin. Biar dia senang dia dapat 3 biji tapi cepet 3. Mohon maaf, maksudnya bukan merendahkan itu ya. Maksudnya dari harga 600 turun ke 100.000 gitu loh maksudnya. Ya. Tetapi kalau Tuhan lihat, misal minggu depan dikasih baju putih, semua datang kembali putih, bersih, wangi, rapi dan gak kusut. Ini lehernya ini tetap bersih, gak kuning-kuning. Ini keteknya sini gak aneh-aneh. Terus di sini ujungnya gak hitam-hitam. Pasti mempercayakan hal yang lebih besar, gampang. Wow, ternyata orang yang dapat percaya ya. Dengan harga 500.000 lebih. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang lebih pada kita, Tuhan tenang. Karena Tuhan gak mau berkat Tuhan disia-siakan atas hidup kita. Katakan amin. Sama-sama sekali lagi katakan, Tuhan sebegitunya mengasihi aku. Maka kita mesti jadi orang yang dapat dipercaya. Ubah sifatmu sekarang, ubah karaktermu sekarang. Minta ampun sama Tuhan. Karena kita suka sia-siakan waktu, kita suka sia-siakan kesempatan. Berkata bahwa tenang aja besok masih ada waktu. Besok masih bisa, besok masih punya, besok masih ada. Karena suka gitu kan, gak apa-apa lah rusak beli lagi. Ya, gak apa-apa lah ini, misal sini kan pasang-pasangan ya. Cewek kayak gini mah di luar mah banyak, tinggalin aja deh. Mau ngikutin aku gak? Ikut gak? Ikut gak? Kalau gak ikut saya tinggal. Yang seperti modelnya, mohon maaf mau dipercaya Tuhan jauh lebih lagi.
mohon maaf banget bung, gak bakalan dipercaya lagi. Karena ya Tuhan kasih gak dihargai dengan baik. Terus kita minta, Tuhan aku percaya ini orang susah banget nih. Kalau aku doa, aku dapat lagi jauh lebih cantik, lebih kaya, lebih tajir, lebih baik. Lu gak mau ikut pergi sana? Mohon maaf, doamu itu cuma mimpi. Dapat pun bukan dari Tuhan, tapi di otakmu yang terbatas itu. Dari hidupmu yang gak lama mati, 70 tahun mati. Kata Mazmur. Ya kalau panjang umur puji Tuhan. Semua didapati bukan daripada dia, hanya daripada daging kita. Sia-sialah itu semua. Amin. Sampai sini katakan hubunganku pasti awet kalau dengan firman Tuhan ini. Amin. Karena kita saling menjaga. Boleh gak kita gak senang di kita tinggalin? Mau kita pakai metode itu. Lama-lama hidup pun gak jelas nanti. Hidup semua digampangin gak jelas pasti. Haleluya. Makanya terimalah kiri kananmu seada-adanya dia lah. Amin. Tuhan pasti percayakan hal yang lebih lagi buat setiap kita. Haleluya. Kenapa saya bisa ngomong sampai seperti ini? Saya lagi poinnya, Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Mazmur 139 ayatnya yang kedua. Alkitabnya Mazmur 139 ayatnya yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Yang ketiga, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Wah, dahsyat gitu. Karena Tuhan begitu sayangnya pada kita. Dia hitung berapa kali engkau duduk. Di sini siapa yang udah ngitung berapa kali duduk? Duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Saat ini aja. Tuhan tahu berapa kali engkau duduk. Berapa kali engkau berdiri. Kenapa? Dia sayang. Saking sayangnya pada setiap kita. Katakan amin. Makanya hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan. Artinya setiap every step, setiap langkah saat kita berjalan itu Tuhan hitung. Setiap kaki kita melangkah Tuhan pastikan bahwa di depanmu itu tidak ada malapetaka. Tuhan pastikan di depanmu itu tidak ada satu persoalan. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada, Tuhan jadi perisaimu. Keluaran katakan seperti itu. Tenang, engkau gak usah berperang. Tuhan katakan pada Musa. Biar Tuhan yang menjadi perisai buat setiap kita. Sekalipun kita nginjak sesuatu yang salah. Katakan yes. Sebegitu sayangnya Tuhan sama kita, kita tinggalin rugi bandar. Segitu cintanya Tuhan sama kita abaikan dia. Hidup gak berkenan di hadapan Tuhan. Saya gak tahu lagi, udah dibaikin, udah dienak-enakin sama Tuhan, tapi kita gak hargai. Udahlah, amsyong, udah gak ada obat tuh. Hiduplah dengan hidupmu sendiri. Hiduplah dengan keadaanmu sendiri, terserah. Saya mau bagikan satu ayat firman Tuhan, terakhir nih. Serem ayatnya. Satu Korintus 5 ayat yang ke-4 dan 5. Kita baca deh. Dari ayat yang pertama ya, yuk. Dosa dalam jemaat. Ayat yang pertama 1 Korintus 5 ayat yang pertama. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong.
Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Pada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kau udah dibiarkan Tuhan, hiduplah sendiri dengan kemauanmu. Hiduplah sendiri dengan caramu, jangan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ingatkan apa? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Jangan sampai Tuhan ngomong gini, udahlah saya diamin aja orang ini. Biarin dia membentuk hidupnya sendiri. Biarin dia cari jalan hidupnya sendiri, dia merasa pintar. Padahal dia terbatas. Akhirnya apa? Orang itu serahkan sama iblis. Mau serahkan sama iblis? Dalam nama Yesus lagi loh. Misalnya dia maju ke depan sini, pastor saya mau berdoa, doain apa? Tolong serahkan saya sama iblis. Ya, saya pokoknya udah kecewa sama Tuhan. Yang kudoain gak ada yang kebuka, gak ada yang dijawab tuh. Gak ada dijawab. Sekarang mungkin dijawab kalau yang kali ini. Supaya saya diserahin sama iblis, mungkin dijawab. Tuhan rasanya sakit kalau kita minta doa kayak gitu. Tuhan rasanya sedih hatinya ketika kita mau berjalan dalam keinginan kita sendiri. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi yang ke-8 dikatakan apa? Oke, 9. Yang apa? Mengandalkan kekuatannya apa? 6 apa berapa itu? Coba lihat multimedia. Tampilkan ayatnya. Yeremia juga. Bentar. Ada? Ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wow. Jadi sekarang kita mesti hidup ikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah mengasihi kita sebegitu rupa, sebegitu dahsyat yang Tuhan mengasihi kita. Mari kita mengasihi Tuhan kembali dengan luar biasa. Amin. Hargai waktu Tuhan, hargai kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita, supaya kita boleh bersama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri saat ini. Datang dan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku,
hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Saya lagi datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyerahkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku,
kasih-Mu. Terima kasih, Engkau sangat baik dan amat baik bagi kami. Engkau baik Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Mana-mana-mana-mana. Ku rasakan kebaikan, ku rasakan kasih-Mu. Kau begitu mengasihi kami, ya Yesus. Rabakarabasi karalamaya ralamaya. Terima kasih Rabbana. Terima kasih. I love you Lord, I love you Father. Namaste karalabasa karalabasa. Kau Tuhanku yang berkuasa atas hidupku. Terima kasih karalama-lama-ya ragu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, yes, ditinggikan di atas pujian. Dari lubuk hatiku, lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Malam hari ini Tuhan mengasihi-Mu dengan luar biasa. Dia mencintai Engkau dengan sangat dalam. Di dalam lubuk hatinya Tuhan, Dia tetap berkata, aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Bapa, tidak dapat kami tukar seluruh kasih yang Tuhan berikan buat siap kami. Tidak dapat kami bandingkan dengan apa yang kami miliki. Kami sangat mengasihi Engkau, dan Engkau sangat-sangat mengasihi siap kami. Dan Engkau menerima siap seluruh kehidupan kami. Engkau menerima seluruh keadaan kami, baik kami keadaan nyaman, keadaan buruk ataupun tidak. Tuhan, Engkau sangat-sangat peduli atas siap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajari kami boleh mengerti bahasa cinta-Mu. Ajari kami boleh mengerti bagaimana bahasa cinta-Mu. Kau mengasihi siap kami malam hari ini. Sadarkan siap kami Bapa. Ingatkan siap kami Tuhan, bahwa Engkau betul-betul mengasihi kami dengan sempurna. Terima
kasih Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu malam hari ini. Dan kami siap akan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua diberkati sama-sama katakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan menyertainya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Pada katakan malam ini hadapan Tuhan. Terimalah siap berkat, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam setiap kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, kemanapun kakimu melangkah, ada penyertaan Tuhan turun atas setiap kehidupanmu. Mulai malam hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Yesus. Semua diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa kembali minggu depan di tempat ini teman-teman. Selamat malam semuanya. God bless you all. Bye-bye.